Hello citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Egy Setianugraha. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagian pertama, jika kita ingin membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika, maka hal itu tidak akan terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Seperti yang kalian lihat, dalam lambang negara Garuda Pancasila, tepatnya di pita yang digenggam oleh burung Garuda, terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Dalam bahasa Jawa kuno, secara harfiah mengandung arti Bhinneka yaitu beragam, tunggal yang artinya satu, dan ika yaitu itu. Jadi kalau kita artikan secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika bermakna beragam satu itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya, pada zaman Jawa kuno, istilah Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya hanya menggambarkan keberagaman agama yang ada di Nusantara. Namun pada saat ini lebih umum, yaitu menggambarkan keberagaman suku, agama, ras, serta antar golongan yang ada di Indonesia. Kata Bhinneka Tunggal Ika bisa kita temukan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Itulah sedikit gambaran mengenai apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau. Luas wilayahnya mencapai 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 267 juta jiwa. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Nah, berikut ini ada beberapa penyebab atau faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah letaknya yang strategis. Kedua, keadaan geografisnya. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Dan keempat adalah sikap terbuka dari masyarakat Indonesia. Kita akan bahas satu persatu dari mulai letaknya yang strategis. Coba kalian perhatikan posisi Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia sangatlah strategis, yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, dan juga Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan juga Australia. Hal ini mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh terhadap kebudayaan. Kenapa? Karena mereka kemudian membawa budaya-budaya luar masuk ke dalam Indonesia. Contohnya juga adanya misalnya bangsa asing yang datang ke Indonesia yang pada awalnya niat berdagang, kemudian menikah dengan orang Indonesia sehingga mengakibatkan perbedaan ras di bangsa Indonesia itu sendiri. Dan sebagian dari mereka selain berdagang juga menyebarkan kepercayaan mereka sehingga berbedalah pula kepercayaan dari Indonesia ini. Berikutnya adalah kondisi negara kita secara geografis. Secara geografis, negara Indonesia ini terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik itu terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda tersebut. Setiap masyarakat di suatu pulau itu mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan juga lingkungan masyarakat masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan antara laki-laki dan juga perempuan. Berikutnya adanya perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi iklim atau kondisi alamnya.
kondisi iklim yang berbeda-beda antara satu pulau dengan pulau yang lain, misalnya juga dari kondisi wilayah, baik pantai, pegunungan, dan sebagainya, yang tentunya iklimnya itu berbeda-beda, mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, serta hewan yang dapat hidup di sekitar lingkungan alam atau kondisi iklim tertentu, mengakibatkan adanya perbedaan cara hidup dalam masyarakat. Misalnya bagaimana mencari makan, kemudian makanan pokoknya, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaannya. Contoh sederhana misalnya pakaian. Orang yang tinggal dalam kondisi alam atau iklim yang dingin, pakaiannya pasti akan tebal-tebal. Sementara orang-orang yang tinggal di daerah beriklim agak panas, pakaiannya tidak akan setebal orang-orang yang tinggal di kondisi iklim yang dingin. Dan kemudian yang terakhir, adanya sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan, atau bisa kita bilang juga sikap terbuka dari masyarakat Indonesia. Sikap masyarakat terhadap suatu hal yang baru yang datang di Indonesia ini sangat besar. Jadi Indonesia ini bersifat terbuka terhadap hal-hal baru yang datang ke dalam negara Indonesia. Nah, sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan dengan budaya sendiri. Nah, sikap ada yang menerima serta ada yang menolak ini membuat adanya perbedaan dalam masyarakat. Hal-hal tersebut akhirnya membuat negara Indonesia menjadi negara yang beragam. Apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia? Ada yang disebut keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, atau yang lebih dikenal dengan SARA, serta ada juga perbedaan kebudayaan. Yang masih belum tahu apa itu suku, agama, ras, golongan, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari suku. Nah, suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Menurut Koncaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena memiliki ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat serta kebudayaannya. Ciri-ciri mendasar tersebut misalnya adalah bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Jadi kalau disederhanakan, suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan yang sama serta terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Oh iya, ngomong-ngomong masalah suku, ada yang tahu nggak suku apa yang merupakan suku asli dari daerah DKI Jakarta? Oke, kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Berikutnya ada agama. Agama adalah hal yang mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Maka bisa dibilang keberagaman agama Indonesia adalah perbedaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap orang itu punya kepercayaan masing-masing yang harus kita hormati. Kalau secara singkat, sederhana, sejarah agama di Indonesia bisa kita lihat bahwa ajaran Hindu-Buddha itu dibawa oleh bangsa India, sementara ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dari Persia. Sementara agama Kristen itu dibawakan oleh orang Eropa, dan sedangkan agama Konghucu itu dibawakan oleh para pedagang dari Tiongkok atau Cina. Yang ketiga ada keberagaman ras. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda.
yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Kuasa. Istilah ras ini berasal dari bahasa Inggris race dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Nah, setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia yang lainnya. Karena adanya perbedaan-perbedaan dari ciri fisik seperti warna kulit, bentuk rambutnya, warna rambutnya, bentuk muka, ukuran badan, dan lain-lain. Jadi intinya kalau ras itu kita lihat dari ciri-ciri fisik serta garis keturunannya. Ras itu terdiri dari di Indonesia ya, ada yang Asiatic Mongoloid, ada yang Malayan Mongoloid, ada yang Melanosoid, ada Kaukasoid. Kalau Asiatic itu seperti orang-orang Asia lah ya. Kemudian ada Malayan, Malayan itu Melayu seperti Indonesia pada umumnya. Kemudian ada Melanosoid, itu seperti orang-orang atau saudara-saudara kita di wilayah timur, Papua dan sebagainya. Ada Kaukasoid, itu mirip-mirip seperti orang barat lah, seperti warna kulitnya yang lebih putih, kemudian rambutnya keemasan atau kuning, dan seterusnya. Dan terakhir ada keberagaman antar golongan. Nah, kalau antar golongan, itu penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri khusus terlepas dari suku, agama, serta ras. Misalnya golongan pandangan politik ataupun golongan profesi dan sebagainya. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya golongan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan golongan tersebut tidak boleh menyebabkan konflik. Hal ini muncul apabila ada perasaan-perasaan fanatik sempit dan sebagainya. Karena itu kita harus menghormati perbedaan-perbedaan golongan serta perbedaan pendapat dari masyarakat. Nah, kalau budaya ini bisa luas ya. Budaya ini bisa dibilang adalah cara kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Budaya ini merupakan bisa dibilang salah satu hasil dari sara tadi, menghasilkan suatu kebudayaan tertentu. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, dislike saja. Saya Silvan Egistian. Terima kasih. Sampai jumpa di video bagian kedua.